Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nggak salah jadwal saya mungkin geser ya, karena awalnya saya mulainya jam 2, tapi tadi diinfokan dimulai jam 1. Saya pikir oke. Materi saya itu mengenai pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor terkait air bersih dan sanitasi. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Ima tadi, Bu Yuli Imawati itu akan saya lanjuti. Saya sendiri mengajar di Teknik Lingkungan ITS ya, di Departemen Teknik Lingkungan. Nama saya Edi Setiadi Sujono dan monggo dipanggil Pak Edot saja. Ya, karena Bapak dan Ibu saya manggil saya Pak Edot. Oke, saya hanya punya dua agenda. Ini mudah-mudahan suara saya didengar. Ini volumenya udah saya besarkan dikit ini. Saya punya apa itu definisi ya atau pengertian-pengertian dasar dan akan saya coba simpulkan di bagian akhir dari sekitar 30-an eh, slide yang sudah saya siapkan. Nah, karena ini untuk memudahkan diskusi di antara kita, khususnya adik-adik yang masih muda-muda ini. Jadi saya kebanyakan hanya memberikan foto ya. Mohon maaf kalau fotonya nggak saya kasih sumber-sumbernya itu dari mana. Mudah-mudahan tidak mengapa ya. Dan demikian juga mungkin memudahkan kalau ada guru maupun orang tua yang atau masyarakat umum yang ikut di acara webinar ini. Oke, bagaimana definisi atau pengertian dasar dari pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor ya? Jadi untuk air minum dan sanitasi ya. Jadi bukan bukan topik yang lain tapi air minum dan sanitasi. Anak-anak yang saya hormati dan juga ibu bapak yang hadir di acara ini ya. Saya ingin mencoba membawa pengertian dasar ini dengan mengawalinya dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 mengenai TPB ya, TPB, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Saya akan menitik beratkan di SDGs, bahasa Inggrisnya namanya Sustainable Development Goals nomor 6. Nomor 6 itu tulisannya Clean Water and Sanitation. Sengaja saya ambil TPB yang bentuknya bahasa Inggris karena memang aslinya berbahasa Inggris supaya pengertian dasarnya mungkin tidak berubah karena kebijakan ini kita ambil dari kebijakannya PBB. Jadi kebijakannya itu dalam bahasa Inggris, saya coba masukkan dulu dalam bahasa Inggris mudah-mudahan pengertian dasarnya tidak berubah. Oke, saya lanjutkan. Oke, khususnya buat adik-adik yang saya cintai ini, kan itu tulisannya kan clean water ya, clean water. Lah clean water itu apa mungkin bahasa Indonesianya ya? Clean water itu mungkin sama dengan air bersih. Jadi clean water itu ya mungkin sama dengan air bersih. Tapi kalau adik-adik yang mungkin ya sedikit dua dikit suka bahasa Inggris, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kok tulisannya itu clean water kok bukan water supply? Nah itu ya buat kalian yang mungkin sudah mulai paham bahasa Inggris, kenapa kok tulisan di SDGs nomor 6 itu kok bukan water supply sama wastewater? Kenapa kok tulisannya itu clean water dan sanitation? Nah, kalau kita pengertian ini tidak sama, nanti pemberdayaan masyarakatnya susah. Jadi mengapa membicarakan pemberdayaan masyarakat? Saya kembalikan ke definisi dasar. Ini ada truk tangki membagi-bagikan air lewat ember dan baskom. Nah, air ini dipertanyakan ini sebenarnya water supply atau air bersih. Nah, jadi kalau ini dikatakan air bersih itu benar. Ini namanya clean water. Tapi mestinya kita tuh harus membicarakan yang namanya itu air minum. Karena di dalam peraturan di Indonesia, kita itu hanya mengenal pengertian yang namanya air minum. Jadi air minum itu ya berarti air keluar dari keran langsung diminum. Sedangkan ini mungkin adik-adik, apalagi yang masih muda-muda kayak kalian itu sangat muda, berani nggak minum air dari baskom kayak gini? Apapun alasannya, kayaknya ya kalau nggak kepaksa nggak mau banget minum air dari sini ya. Karena ini air bersih, bukan water supply.
Nah, itu kan clean water and sanitation. Kenapa kok bukan water supply and wastewater? Nah, ini adik-adik ini mungkin susah. Ini ada yang namanya wastewater ya. Wastewater itu berarti air limbah dilewatkan pipa, dibawa ke PDAM ya, tapi PDAM-nya itu menjadi PDAL ya, Perusahaan Daerah Air Limbah. Oke ya, nama PDAM saja sebenarnya sudah berubah, tapi mungkin bagi kalian yang masih muda-muda tuh mungkin nggak tahu ya bahwa kata-kata PDAM itu sebenarnya sudah diganti. Ya udah, tapi kita menyebutnya karena sudah populer namanya PDAM ya kita pakai itu aja ya. Mungkin yang lebih bagus sebenarnya PAM ya, Perusahaan Air Minum itu mungkin lebih lebih pas ketimbang perusahaan daerah. Karena nama itu secara hukum itu sudah diganti. Tapi di sini itu sebenarnya persis di gambar ini nih persis kayak PDAM ya. Kayak PAM itu. Airnya itu, air limbahnya itu dilewatkan pipa-pipa gitu. Yang selama ini coba adik-adik pikir ya. Selama ini tadi pagi kalau kalian itu misalnya mandi, apalagi bisa membantu ibu bapaknya cuci, bersih-bersih sepeda motor, itu airnya kemana gitu loh. Apakah lewat pipa kayak gini atau malah dibuang ke got? Nah, kalau dibuang ke pipa, namanya berubah, bukan lagi sanitation, tetapi wastewater. Nah, ini jadi menarik karena di dalam bahasa Indonesia, sanitation itu bahkan digabung juga dengan sampah, kayak Bu Ima Yuli tadi itu ya. Jadi, kalau dalam bahasa Inggris, sanitation itu related to wastewater. Sedangkan dalam pengertian bahasa Indonesia, to some extent, bahkan sanitasi itu termasuk air limbah rumah tangga yang dibuang ke got. Jadi bukan lagi sampah saja tapi juga drainase yang sebenarnya untuk air air hujan, tetapi ujung-ujungnya masih dibuang air limbah dari rumah tangga. Nah, ini namanya air minum. Keluar dari keran, diminum. Itu ya. Dan yang meminum ini kalau adik-adik mungkin agak paham, ini yang minum ini bukan orang tua perempuan, tetapi ini anak kecil perempuan. Setahu saya umurnya saya tidak tahu. Ini gambar satunya lagi, selalu saya bilang, Mas ini sedang tidak berwudu, tapi dia sedang minum. Nah, yang menarik, ndak perempuan, ndak laki, dan dua-duanya masih muda, semuanya minum air dari keran. Dan mereka kalau nggak minum air dari keran, mereka merasa rugi karena di sekolah mereka benar-benar dikasih tahu sama gurunya minumlah air dari keran. Sedangkan kita itu kalau minum air dari keran bisa jadi satu hari kemudian kita opname karena memang keran kita belum menjadi air minum. Makanya mungkin di masyarakat disebut dengan air bersih. Artinya tuh direbus dulu baru menjadi air minum. Sedangkan pengertian legalnya apa ya apa legal secara hukum kita tuh ya sepertinya ya harusnya kayak gini dan kayak gitu. Nggak boleh dimasak dulu, apalagi pakai air minum dari botol plastik, ya kan? Yang apalagi plastiknya langsung dibuang, belum habis airnya udah dibuang, itu kan menyebabkan sampah plastik di mana-mana. Ruginya dua kali, sudah harus membeli plastiknya bahkan menjadi limbah. Jadi ini namanya air minum. Monggo langsung kayak tadi Mbak sama Mas tadi itu langsung dicucuk ke dalam kerannya. Atau mungkin kayak gini ya boleh. Kita merindukan banget di Surabaya, di Lamongan, di Banjarmasin, dimanapun adik-adik dan Bapak Ibu berada, kapan kita bisa meminum air itu seperti ini. Sehingga kita tidak harus membeli air dengan harga lebih mahal, bahkan botol plastiknya kita buang ke sembarang tempat menjadi limbah plastik. Apa itu, tadi kan air minum ya, sekarang apa itu sanitasi? Banyak orang mengatakan, aduh sanitasi itu pasti hubungannya sama orang menengah ke bawah deh. Pokoknya kalau miskin ya namanya sanitasi, orang kaya kan nggak pakai kata-kata sanitasi. Apa betul begitu ya? Kok kayaknya tuh nggak bagus kata-kata sanitasi itu. Tapi yang jelas, kalau kita mengasosiasikan karena nggak punya ilmu yang bagus, ya sudah sanitasi itu kayak begini. Jadi ya ada klosetnya, nggak ada airnya, nggak tahu nih kalau nanti buang air besar tuh nanti istinjaknya atau bersih-bersihnya gimana, airnya dari mana. Ini ya, ini bagaimana kalau malam hari ya, sudah hujan, malam hari, lampu mati, itu bagaimana gitu ya. Tapi ya mungkinlah ini yang disebut dengan sanitasi. Nah tadi kalau kalau klosetnya begitu, ini namanya tangki septiknya begini.
Bahkan yang dikasih ventilasi itu di sumur resapnya, bukan di tangki septiknya. Mungkin adik-adik tidak paham, tapi pumpung kalian mengikuti acara ini, tetap aja saya sampaikan. Nanti kalau mau tanya, silahkan. Tapi kalau sudah paham, I'm proud of you. Ternyata kamu itu muda tapi paham mengenai sanitasi. Oke, kita masih ngomongin sanitasi ya, adik-adik, ibu, bapak. Ibu bapak ngomong sanitasi. Terus kita itu ngomongin yang namanya jamban. Namanya yang benar itu apa toh? Jamban, kakus, WC, toilet, atau kamar kecil. Bapak Ibu ingat ya tanggal 28 Oktober tahun 1928, Sumpah Pemuda. Bangsa ini menjadi satu salah satunya karena ada bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Inggrisnya itu ndak pinter, ngomongnya kok WC? Kenapa bahasa Perancisnya nggak pinter kok ngomongnya toilet? Padahal kita ini orang Indonesia. Mengapa bahasa Belandanya nggak bagus kok ngomongnya kakus? Coba. Jadi kakus itu bahasa Belanda, WC itu bahasa Inggris, toilet itu bahasa Perancis. Yang berbahasa Indonesia itu saja nih jamban. Kenapa adik-adik kalau ketemu sama orang, Pak, Mbak, mana jambannya? Kalian malu kan mengatakan jamban? Oh, kalau ngomong jamban pasti orang dari Lamongan. Kalau ngomong jamban pasti orang dari Tulungagung. Tapi kalau coba, Pak, mana toiletnya? Wah, kayaknya keren. Padahal kan sebenarnya kan yang benar jamban. Oke? Tapi ya, ya kalau apa, tapi ya apa ini yang disebut dengan jamban? Di atasnya apa namanya tambak, ada kamar kecil, buang air besar di situ, terus air besarnya yang jatuh itu dimakan sama ikan. Itu kalau di pondok namanya innalillahi ya, luar biasa. Kenapa kok apa kotorannya kok dimakan sama ikan terus ikannya kita makan? Kan kacau sekali gitu. Oke. Supaya pemberdayaan masyarakatnya itu jadi yang mau diberdayakan tuh masyarakat seperti apa definisinya itu harus jelas dulu. Apakah ini yang disebut dengan kloset? Ya kan? Adik-adik, kita ini kan orang yang tidak terlalu kaya ya, kebanyakan ya. Kalau adik-adik itu anaknya orang kaya, alhamdulillah, buang air besarnya di tempat kayak gini. Saya anaknya orang Jawa, dulu besarnya itu di desa. Kalau ke kamar kecil dan ke kamar besar, itu buang air besarnya itu jongkok, tidak duduk. Nah, terus apakah yang disebut kloset itu yang jongkok atau yang duduk? Nah, waktu kita memberdayakan masyarakat, mau pakai yang mana nih? Yang jongkok atau yang duduk? Kalau kita pakai yang duduk, apalagi buat orang menengah ke bawah, itu bukan saya, Pak. Karena kami tidak punya begini. Jadi artinya kalau pengertian dasarnya kita tuh tidak paham, bagaimana kita mau memberdayakan masyarakat? Oke, itu maksudnya ya. Kenapa gambarnya kayak gini? Kalau adik-adik pinter berbahasa Inggris, yang namanya kloset, justru inilah yang namanya kloset. Bajunya ditaruh di situ, sepatunya ditaruh di situ. Nanti masa izin sama yang punya rumah, Mas, aku tak ke klosetmu dong. Loh, mau mencuri apa dari kloset saya? Jadi, sebelum kita itu memberdayakan masyarakat, apalagi membicarakan isu-isu terkait lintas sektor, jangan sampai definisinya itu salah. Itu maksudnya ya, mudah-mudahan dipahami. Nanti kita bisa tanya jawab di bagian belakang kalau waktunya masih ada. Oke, kita lagi-lagi latar belakang mengenai pemberdayaan masyarakat untuk air limbah. Ini adik-adik nggak ada yang buta warna ya. Kalau buta warna nggak apa-apa karena itu sudah dikasih Tuhan, kita nggak bisa menolak, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Tapi kalau nggak ada masalah, di sebelah kiri itu ada yang namanya dapur, mandi, cuci, dan kloset. Nah, yang dapur, mandi, cuci itu warnanya grey. Sedangkan kloset itu warnanya black. Nah, makanya dalam bahasa Inggris ada yang menyebutkan yang grey atau abu-abu itu namanya grey water, yang black itu namanya black water. Nah, nanti ada peraturan Menteri PU nomor 4 tahun 2017. Kalau Pak Menteri itu menyebutnya dengan air limbah kakus dan air limbah bukan kakus. Nah, air limbah kakus itu berarti yang black water. Air limbah bukan kakus itu yang namanya grey water. Tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai air limbah najis dan bukan najis. Bukan karena
Saya kebetulan orang beragama Islam, bukan. Tapi kalau ada kata-kata mungkin disebutkan dengan air limbah bukan najis, itu mudah-mudahan kalau didaur ulang, itu penolakan dari masyarakat itu berkurang. Loh, Pak, Pak Edot kok ngomongin mengenai daur ulang? Adik-adik yang muda, yang bersemangat, yang bahagia, krisis air baku kita itu sudah luar biasa. Mungkin tadi Bu Ima juga membicarakan itu. Sampai-sampai di rencana pembangunan jangka panjang Indonesia, apakah itu di nasional maupun di kota Surabaya yang saya tahu, air limbah saja itu sudah dicadangkan untuk menjadi air baku. Karena apa? Air tawar kita terbatas. Jumlah hujannya itu tidak banyak, tapi masyarakatnya itu bertambah terus, bahkan memakai airnya makin banyak saja. Nanti kalian akan tanya, kenapa nggak pakai air laut? Nah, kebetulan kita tidak mendiskusikan itu pada siang hari ini, tetapi yang jelas saya lebih suka menyebutnya sebagai air limbah najis atau bukan najis karena saya punya pengalaman. Kalau dia bukan najis, mudah-mudahan tuh kalau didaur ulang itu penolakannya lebih sedikit, gitu ya. Nah, yang merah sama biru itu biasanya dibuang ke got, sedangkan yang hitam atau air limbah kakus dibuang ke tangki septik. Adik-adik yang saya hormati mungkin pernah dengar ini atau tidak, saya tidak tahu. Mestinya kalau tadi kan kita menyebutnya sebagai wastewater, bukan sebagai sanitation, yang merah, yang biru, yang hitam, itu semuanya dibuang ke sistem perpipaan. Nah, kalau dibuang ke perpipaan, dia mengalir kayak air PDAM, kayak air pump. Di ujung-ujungnya itu namanya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Namanya IPAL, bukan IPLT. Nah, tadi kan Bu Iman nyebutnya IPLT ya. Jadi kalau IPLT itu disedot, dibawa ke instalasi. Tapi kalau ini dia akan mengalir, apakah itu apa saja air limbah, dan konon kabarnya suatu kota, suatu bangsa dan sebagainya dikatakan bagus kesehatannya, sanitasinya, lingkungannya, justru kalau si merah, si biru, si hitam dilewatkan pipa, bukan dimasukkan ke got di depan rumah yang sebenarnya itu hanya untuk air hujan, bukan untuk air limbah. Oke, mudah-mudahan dipahami. Adik-adik yang bahagia, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam air limbah itu ada yang namanya BOD, ada yang namanya COD. Nanti kalau nggak paham kita diskusikan di bagian belakang aja tanya jawab ya. BOD itu menunjukkan bagaimana quote unquote itu brengseknya air limbah. Makin tinggi BOD COD-nya, makin membahayakanlah suatu air limbah. Adik-adik, khususnya yang saya hormati, yang saya cintai, air limbah dari dapur itu justru lebih tinggi BOD COD-nya ketimbang air limbah dari tinja. Di Indonesia ini unik banget. Yang BOD-nya rendah dibuang ke tangki septik, yang BOD-nya tinggi malah dibuang ke got. Maksudnya itu kalau yang rendah saja sudah dimasukkan ke tangki septik, berarti kan yang lebih tinggi juga ke tangki septik dong. Kenapa yang lebih tinggi kok malah dibuang di got? Bahkan mungkin adik-adik itu bertanya-tanya, Bapak, Ibu, Om, Tante, siapapun, Pak Guru, ini ada got kok kering ya? Got kan mestinya harus ada airnya. Itu kalian harus paham ya. Jadi got itu tidak boleh ada airnya. Karena got itu untuk mengalirkan air hujan. Tapi mengapa di kebanyakan di Indonesia tuh got itu banyak airnya? Karena mandi, cuci dapur kita, bahkan kadang-kadang urin dan tinja pun kita buang ke got. Paham ya? Mudah-mudahan kalau nggak paham nanti kita tanya jawab di bagian belakang. Oke, sebelum kita mendiskusikan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Yang benar itu air limbah domestik, air limbah perumahan, atau air limbah permukiman. Tuh Pak Edut ngomongnya mesti bulet aja deh. Mesti kan gitu kalian ngomongnya. Karena bisa jadi kalian tahu semua. Yang benar itu air bersih, air putih, air jernih, atau air minum. Tuh kan pusing lagi kan? Kenapa? Karena kita tidak menjunjung tinggi aturan. Sehingga nanti gimana ya? Saya tidak paham. Karena ya mestinya ya yang benar tuh ya kalau bisa air limbah, kenapa sanitasi? Kalau bisa air minum, kenapa air bersih gitu ya. Jadi eh, kalau itu domestik, itu berarti air limbah yang dari rumah tangga saja.
Domestik itu, domestic wastewater, itu berarti air limbah dari rumahnya Pak Edot, rumahnya Mas Bintang, itu namanya air limbah domestik. Kalau air limbah perumahan ya kayak gini nih. Rumahnya Bintang, rumahnya Edot, rumahnya, ini namanya perumahan. Terus pasarnya di mana? Sekolahnya di mana? Kampus ITS-nya di mana? Nah, kalau sudah ada kantor pos di situ, ada bank di situ, namanya permukiman. Makanya lagi-lagi kita ngomong air limbah saja tuh banyak sekali istilahnya. Jadi nanti kalau kita mau memberdayakan, ini memberdayakan anak SD, anak SMP, atau para profesor. Waduh, ini jadi makanya kalau saya tidak mau langsung jujuk masuk ke bagaimana memberdayakan masyarakat, karena masyarakat pun beragam dari istilah yang banyak. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Belanda, ada bahasa Perancis. Kenapa nggak menggunakan bahasa Indonesia? Itu maksudnya ya. Oke, kita tetap aja ke sanitasi karena tulisannya kan apa namanya clean water and sanitation. Tangga sanitasi itu bertangga-tangga ya, adik-adik ya mungkin juga pernah lihat gambar ini mudah-mudahan ya. Kalau sudah pernah melihat saya lebih suka, tapi kalau baru, jadi ini ada tangga ya, tangganya satu, dua, tiga, empat. Nah, tangga yang nomor dua itu namanya cubluk, kloset, dan IPLT. Jadi kalau kita punya IPLT, itu kayaknya kita baru di tangga nomor dua deh. Kenapa kita nggak ke tangga nomor 4 namanya SPAL DT? SPAL DT itu maksudnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat. Nah, gambar saya tadi yang ada tulisannya wastewater, di mana air limbah apapun dilewatkan pipa, itu namanya SPAL DT. Jadi kalau kita punya SPAL DT, ini ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini kalian kalau di SD paham nggak ya? Kalau di SMP mungkin sudah mulai paham ya. Sumbu Y itu yang naik ke atas, itu namanya kos atau biaya. Sedangkan yang ke sebelah kanan itu namanya sumbu X, itu adalah manfaat kesehatan. Artinya, makin ke arah kanan atas, itu dia makin sempurna, cuma dia makin mahal. Karena kita tidak punya banyak uang, kita tuh bisa jadi ada yang di kiri bawah. Artinya tuh hanya punya cubluk saja atau ya syukur-syukur punya tangki septik. Punya tangki septik pun sudah sekian tahun tidak pernah dikuras. Itu sangat mengerikan. Jadi yang disebut dengan wastewater itu yang di kanan atas. Yang disebut dengan sanitasi itu yang di kiri bawah. Itu maksudnya. Artinya kalau kita bisa ke kanan atas, kenapa masih ada di kiri bawah? Kalau kita bisa membicarakan air limbah, kenapa sanitasi dalam konteks bahasa Inggris ya? Karena beda banget antara sanitation dengan wastewater. Itu maksudnya ya. Ini saya terusin lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Tadi air minumnya sudah kita bahas, air limbahnya sudah kita bahas, sanitasinya sudah kita bahas, air bersihnya pun sudah kita bahas. Sekarang karena saya tuh dapat tugas menjelaskan, mendiskusikan apa itu masyarakat. Terus masyarakat ki sopo gitu loh. Masyarakat itu warga ya. Iya Pak. Kayak ini namanya warga di slide saya. Jadi ada satu di depan, ada orang-orang lagi duduk-duduk, dan orang-orang itu kebanyakan ibu-ibu. Apakah betul yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat itu ibu-ibu? Oke? Apakah ini bukan masyarakat? Kenapa masyarakat itu gambarnya kok yang begini? Kenapa kok bukan yang begitu? Adik-adik yang saya cintai, kalau informasi apapun yang kita bicarakan, apakah itu sanitasi, apakah itu air minum, apakah itu pencemaran ini, apakah itu juga mengenai yang lain-lain, kenapa nggak dibicarakan di sekolah saja? Kenapa dibicarakan pakai ngomong-ngomong di malam hari, ngomong-ngomong ini yang namanya sosialisasi atau rapat atau apa? Berarti saudara sekalian, adik-adik yang saya, berarti di sekolah kita tuh kita benar-benar diajarin untuk pintar saja. Yang penting nilainya tinggi. Tapi dengan nilai tinggi itu apakah masih ke gereja, apakah masih ke pura, apakah masih ke musola, itu tidak penting kali. Karena yang penting otaknya pintar, lulus dengan ranking satu. Ada orang tua terserah kakinya diangkat ke sini, salaman pakai tangan kiri, apa begitu? Jadi kalau semuanya itu sudah dimasukkan di mata pelajaran kayak gini, nggak perlu lagi ada begitu. Ya kan bukan berarti kita tuh nggak boleh kumpul-kumpul ngomong. Enggak. Ya tapi kumpul-kumpul itu boleh. Tapi kenapa kok?
Ya, kalau bisa didiskusikan kayak gini, jadi kalau itu di adik-adik SD, SMP, itu pemberdayaan masyarakatnya itu lebih baik karena mereka itu masih muda. Mereka itu tidak saja pintar, tetapi mereka itu juga berubah secara perilaku. Jika tidak, adik-adik ini cuma pinter tok, tetapi mau pagi itu masih ke masjid atau tidak terserah, hari Minggu ke gereja atau tidak itu terserah, karena memang yang penting hanya pintarnya saja. Kan nggak boleh begitu. Nah, apakah yang disebut dengan masyarakat itu Bu Ima itu bukan masyarakat, Pak Edot bukan masyarakat. Nah, itu jadi menjadi penting ya. Nah, terus jadi yang disebut Mohon dengan maaf sebelumnya, permisi Prof. ya, Untuk waktunya kurang 5 menit lagi. oke, Terima kasih. thank you. Jadi yang disebut dengan masyarakat itu, jadi jangan hanya itu masyarakat itu ditekan diinformasikan dari atas saja, tapi dia juga dari bawah. Bahkan gambarnya itu sebenarnya nggak boleh atas ke bawah, tapi bahkan dia itu horizontal. Gitu ya, nggak ada aturannya. Ini namanya lintas sektor. Tapi yang saya ambil cuma stunting. Ya kan? Di stunting itu ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian PU. Aduh, kenapa ngomongin stunting kok banyak kementerian ya? Kenapa ngomongin air minum sama air limbah kok banyak? Karena memang ini dibahas oleh banyak pihak. Dibahas sama satu pihak saja belum tentu bisa, apalagi lintas sektor gitu ya. Tapi yang jelas ini harus kita bicarakan, apalagi buat kalian yang pada umumnya masih muda-muda, di luar mungkin ada bapak ibu dan para pendengar para peserta lain yang mungkin dari umum ya. Nah, ini kalau namanya untuk air limbah di level kabupaten kota. Kalau tadi kan lintas kementerian. Nah, ini di kementerian untuk stunting. Nah, ini bagaimana kalau air limbah di level kabupaten kota. Ternyata sektornya itu banyak programnya, banyak instansinya. Ada PKK, ada Dinas Pariwisata, ada universitas. Kok begini ya? Nah, artinya ini itu nanti menjadi berkurang banyak kalau mungkin dari awal sudah diketahui oleh adik-adik yang masih muda ini. Jangan semuanya itu pakai pemberdayaan masyarakat. Kenapa tidak di sekolah saja gitu loh maksudnya ya. Coba ini kan namanya lintas sektor. Ini air hujan atau saluran air limbah. Sampai kita tuh nggak jelas. Karena memang selama itu dibuat. Dan yang melakukan ini kok, kenapa kok ada tentara? Kenapa kok bukan Pak Edot di situ? Nah, ini namanya lintas sektor ya. Nah, nanti bahkan sektor itu nanti ada macam-macam ya. Nanti ada yang nama ini punyanya kesehatan. Jadi yang namanya ini namanya kesehatan ya, Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan itu nanti dia punya nah yang nomor 1 sama nomor 5, yang nomor 1 ini namanya STBM ya, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Nomor 1 itu namanya Black Water. Nomor 5 itu namanya Grey Water. Kok gini ya Pak ya? Kenapa nggak dijadiin satu? Nah, oke, memberdayakannya jadi. Nah, kesimpulannya, saya mudah-mudahan masih punya atau 2 menit lagi. Yang jelas, ini bukan kesimpulan. Untuk air minum, tidak boleh begini. Nah, kesimpulannya bahkan adik-adik itu sama bapak ibu mesti ajak tuh ke sini. Ini namanya pembuluh darah. Pembuluh darah kita selalu dikatakan dengan yang warna merah saja, karena itu darah merah. Bapak, Ibu, adik-adik yang saya cintai, ndak, memang darah itu berwarna merah ya, tapi kalau darah itu tidak dibawa kembali lagi ke jantung dan paru-paru, nggak mungkin ada darah merah yang kaya dengan oksigen. Selalu ada darah yang di dalam gambar ini warnanya biru. Nah, air merah yang warna merah itu seakan-akan air minum. Yang biru itu seakan-akan air limbah. Di dalam kehidupan kita sama kayak dalam tubuh manusia, tidak mungkin hanya air minum saja. Karena air minum itu nanti menjadi air limbah. Mungkin pada saat kalian besar, dengan teknologi dan dengan kerjasama dengan ulama dan lain sebagainya, bisa jadi memang air limbah pun harus menjadi air minum kembali. Tapi itu mungkin nanti. Kalau kayak sekarang, mungkin masih banyak yang tidak menerima. Kira-kira itulah bagian dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator kalau tidak salah namanya Mas Bintang. Mas Bintang, saya kembalikan ke Mas Bintang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mudah-mudahan that's okay. Saya stop sharing ya. Baik, Oke. terima kasih Prof. Eh, bukan Mas Bintang ya, Mas Bintang ya, sorry. Ya, benar Mas Ya, Bintang. ya, oke, kasih.
Terima kasih Prof atas penjelasannya. Izinkan saya menyampaikan resume singkat saya. J. Oke, jadi eh, untuk 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 tadi penjelasan tentang pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Nah, untuk pengertian dasarnya tadi ada air minum dan juga air bersih. Kemudian untuk air minum yang tidak layak seperti black water itu berasal dari toilet dan juga ada juga air minum limbah yang air limbah yang dapat didaur ulang seperti dari bekas cuci atau mandi seperti grey water. Nah, sanitasi ini dibutuhkan kerjasama antar sektor Dinkes, PU, pendidikan, agama, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan sarana sanitasi yang layak. Nah, untuk stunting sendiri, penanganan stunting ini dilakukan lintas kementerian, Kemenkes, Kemensos, PUPR, dan lain-lain agar program gizi, air bersih, edukasi, dan advokasi tetap berjalan. Kemudian ada juga dari lintas sektor penting. Nah, masalah sanitasi ini dan stunting bukan hanya urusan satu instansi. Nah, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menjangkau masyarakat lebih luas menggunakan berbagai pendekatan seperti agama, budaya, teknologi, dan ekonomi, dan juga mendukung program nasional lewat daerah. Kemudian ada juga ketersediaan sarana sanitasi seperti wirausaha sanitasi seperti Dinkes atau lembaga keuangan, teknologi tepat guna seperti Dinas PU. Kemudian untuk pemicu kebutuhan masyarakat itu bisa berkolaborasi dengan Dinkes, TPPKKA, Derma Wanita, Baparmes, dan fokus edukasi dan promosi kesehatan Promkes. Untuk tangga sanitasi tersendiri, untuk open definition atau bab sembarangan tidak layak karena beresiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan. Nah, untuk Unimprofit, Lantrim, Jamban itu tidak layak. Contoh cubluk. Nah, itu tidak higienis masuk kategori splash S. Nah, untuk Improfit Lantrim, Jamban lebih baik. Nah, contoh cubluk plus kloset dengan pengolahan dikelola dengan sistem L2T 2/3 dan IPLIT. Nah, untuk flush toilet Jamban sehat ber-SNI standarnya nasional aman dan higienis dan didukung sistem SPALT. Nah, terima kasih. Itu tadi resume singkat dari saya. Nah, kemudian Prof, ini kita langsung lanjut saja ke penanya pertama kita. Jadi kita akan membuka sesi tanya jawab pada sesi kedua ini.